Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat jumpa lagi dengan saya dimanapun Anda berada ya. Jadi hari ini kita masih melanjutkan materi sebelumnya, dan ini pertemuan ketiga dan keempat ya, masih nyambung ya, karena sifatnya yang sekarang ini kita melihat peluang usaha itu secara digital, yang mana kita harus melalui riset Google Trend, kita juga cek dari Shopee ya teman-teman. Nah, sebelum ke situ saya juga akan mengulas kembali ya. Ini saya membuat materinya memang di Canva ya. Nah, ini yang terakhir ya, teman-teman, ketika pertemuan kemarin yang sempat tertunda pembahasannya. Nah, ini saya mengulas untuk kita lebih jauh lagi karena masih ada sangkut pautnya dengan keempat, pertemuan ketiga dan sekarang ini ya teman-teman. Jadi di sini persiapan mengenai menangkap peluang ya. Yang pertama itu, kalau mau menangkap peluang tentu kita harus memiliki jiwa wirausaha ya. Jiwa wirausaha itu pasti teman-teman kalau mendapatkan pembelajaran di semester sebelumnya ya, entrepreneur atau kewirausahaan, pasti sudah dijelaskan tuh jiwa wirausaha itu harus apa aja. Pasti kan pantang menyerah, ulet ya, itu memang berpengaruh sekali teman-teman dalam kita menangkap peluang. Kalau nggak ulet ya, kalau kita nggak pantang menyerah, pasti kita nggak akan tahu bahwa di sekitar teman-teman kalian, pergaulan kalian, bahwa itu sebetulnya tuh kalian bisa nih menghasilkan cuan ya. Contohnya, kalau kalian sering nongkrong sama teman-teman kalian ya, nongkrong di suatu tempat, kemudian kalian hobi yang namanya hobi berkegiatan atau mabar. Nah, kalian di situ bisa juga nih menjual beberapa akun ya, akun untuk mabar, kemudian yang levelnya sudah tinggi dan sebagainya. Itu kan juga bisa ya. Sekarang banyak juga di Shopee orang yang menjualkan akun game. Nah, itu kan juga bisa kalian berwirausaha dari peluang kalian yang memang hobi dari bermain game, atau kalian sendiri yang memang mencintai game, kemudian itu dijadikan peluang usaha, kalian jual ke anak-anak SMA, SMP ataupun SD. Nah, mungkin dari yang harga 50, 100 ribu, 20 ribu. Nah, itu kan juga bisa menghasilkan cuan dari kalian meminati game ya, dari game. Itulah kenapa kalau kita tidak memiliki jiwa wirausaha ya, menangkap peluang dengan cermat ya, hobi ya, dari kita bersosial, kemudian kalian sedikit teliti dan jeli ya, bahwa hobi dia membutuhkan setiap bulan itu kuota internet, kalian jualan kuota internet, atau bukalah jasa jasa untuk jual beli kuota. Itu kan juga bisa pakai Dana dan sebagainya. Shopee, kalian bisa nih top up saldo yang lebih banyak di aplikasi Shopee ataupun Dana untuk kalian transfer ke teman kalian. Nanti kalian tambahkan selisih di situ ya, atau keuntungan di situ 5.000, 10.000, itu kan juga bisa. Nah, itu kan memiliki jiwa wirausaha. Kemudian menentukan ide bisnis yang diminati, itu juga berdasarkan dari kegemaran, itu juga bisa. Kemudian ide itu bisa muncul ketika kalian gabut. Kemudian hal-hal yang viral itu bisa dijadikan juga ide bisnis ya, yang mana kalau kalian suka hobi motor ya, koleksi motor mini, mainan, itu juga bisa kalian jadikan hobi, terus kalian bisa jual. Kemudian melakukan studi kelayakan ya. Studi kelayakan ini kalian kalau sudah punya poin nomor 1 dan poin nomor 2, nah itu nanti kalian bisa masuk ke tahap studi kelayakan, karena
Di situ nanti kalian akan membuat gambaran mimpi bisnis kalian tuh akan ke depannya seperti apa sih dalam rentan waktu 1 tahun ketika di jalan itu, gambarannya itu seperti apa, kemudian 3 tahun tuh gambarannya kalian akan berkembang seperti apa. Nah, itu dibuat dalam studi kelayakan. Kemudian poin nomor 5, nomor 4, keberanian mengambil resiko. Nah, itu penting sekali ya, karena memang mengambil resiko kalian tentu kalau berwirausaha ada rasa malu, nah itu harus dihilangkan. Kemudian resiko kalian capeknya lebih banyak itu pasti, ya itu harus disadari juga. Kalian akan kehilangan waktu untuk scroll TikTok, itu juga pasti. Nah, itu salah satu hal yang bagian dari resiko. Jadi resiko itu tidak hanya melulu berkaitan dengan uang, kerugian ya, tapi memang hal yang mungkin kalian di zona nyamannya itu sudah suka, sudah seneng dengan waktu ya, rebahan dan sebagainya, tapi kalian gunakan untuk mencari uang, itu kan juga salah satu hal dalam proses pengambilan resiko. Kemudian bersedia memanajemen usaha. Nah, ini kalau teman-teman menseriusi ya, memanajemen usaha itu juga bisa kalian masukkan ke poin 3, yaitu melakukan studi kelayakan ya. Kemudian poin terakhir adalah memiliki kecerdasan finansial ya. Kecerdasan finansial itu juga kalian bagaimana bisa mendapatkan keuntungan dari lingkungan kalian ya, menambahkan jumlah pertemanan kalian, kemudian menambah yang namanya penghasilan yang harus kalian targetkan. Nah, itu salah satu kita belajar kecerdasan finansial. Nah, di sini ya teman-teman, di sini bagaimana sih memanfaatkan peluang usaha. Yang pertama memang perlu mempelajari kebutuhan pasar ya. Ini nanti kita praktekkan kebutuhan pasar, kita lihat dari trennya ya, Google Trend, kemudian kita cek juga dari Shopee. Kemudian hobi itu kaitannya tadi yang sudah saya sampaikan ya, kegunaan hal lain dari suatu barang ya. Ini juga ada, katakanlah kalian suka yang namanya mobil Tamiya, kemudian mobil-mobilan yang memang mobil remote ya, yang mungkin harganya kalau kalian koleksi itu ada yang 150.000, 250.000 ke atas. Nah, itu kalian koleksi. Nah, suatu ketika di lingkungan kalian itu ada event nih, katakanlah pertunjukan reog, kemudian ada yang namanya bazar dan sebagainya, yang mana di situ ada pendatang atau pengunjung ya yang mengunjungi suatu event. Nah, kalian juga bisa nih membuat penyewaan ya, sewa mainan tadi, sewa mobil-mobilan ya, per jamnya katakanlah 20.000. Itu kan juga sudah sangat menguntungkan sekali jumlah dari mobil-mobilan yang kalian miliki, kemudian kalian hanya menyewa satu tempat saja, itu kan juga sudah menghasilkan uang. Dalam hitungan satu hari kalian bisa mendapatkan berapa ratus ribu. Nah, itu cara kita yang namanya hobi menjadi kesenangan pribadi, akhirnya menambah keuntungan ya. Kemudian pemanfaatan produk atau limbah dari produk lainnya, kemudian kebutuhan akan suatu produk atau jasa ya, analisilah gagasan usaha apa yang kira-kira laku dan mulailah usaha. Nah, ini kita praktekkan ya. Nah, ini kita masuk di materi hari ini ya, melihat peluang usaha secara digital ya teman-teman. Jadi ini kita login dulu ya. Ini saya sudah login ya, teman-teman bisa cek sini. Ini tampilan kalau di layar laptop, mungkin kalau tampilan di HP ya agak berbeda ya. Nah, kita cek di sini ya teman-teman, bahwa kalau tampilan itu kan ada tampilan produk terlalis ya. Kemudian kita paling bawah sendiri juga dihadirkan dengan banyak pilihan kategori. Ya, teman-teman bisa lihat
kategori disinilah yang bisa kalian seperti ide bisnis muncul ya, seperti ide bisnis muncul kalian bisa cek di sini ya. Apakah kalian suka barang-barang elektronik ya, kalian berarti bisa nih ada setrika, kemudian ada TV. Jika kalian memang dominan suka ngemil ya, selalu order setiap bulan itu hampir seminggu sekali pasti order snack-snack, cemilan, basreng dan sebagainya ya. Itu kalian juga bisa tampilan di Shopee ini ya. Ini bisa menjadi ide bisnis kalian ya. Ternyata dalam satu kategori aja itu pecahannya banyak sekali ya. Turunannya banyak sekali. Jadi kalian kalau memang ingin fokus ya, ingin mencoba ya, kalau hobi nggak ada, kemudian circle pertemanan ya cuma itu aja, nggak ada perkembangan, kemudian nggak sering jajan, nggak sering hunting kuliner, nggak ada perputaran di pertemanan ya, circle pertemanan gitu-gitu aja, kemudian ternyata juga hobi di rumah aja. Nah, kategori yang saya tampilkan di sini ini juga bisa menjadi inspirasi atau ide kalian ya. Jadi di Shopee ini sudah menjabarkan ya, kalian mau fokus di mana, kesukaannya apa, ya kalian fokus di sini. Kalau olahraga ya mungkin bisa peralatan sepatu olahraga ya, bola dan sebagainya. Nah, ini kan juga salah satu memberikan gambaran kalian tuh mau fokus bisnis yang mana sih. Nah, kategorinya apa aja di Shopee ini sudah ditampilkan. Jadi mungkin kalian pertama kalau di HP mungkin tambah kecil ya kalau tampilan di HP. Nah, tapi setidaknya di Shopee ini juga membantu para teman-teman yang ingin menemukan ide bisnis itu dengan tampilan disediakan kategori ya. Di Shopee ini setiap bulan pasti kan meminta untuk update ya. Bahkan tampilan juga tiap bulan akan beda-beda. Nah, ini kita juga bisa lihat ya, teman-teman bisa melihat ini. Ini salah satu contoh yang saya berikan gambaran ketika ingin fokus ke apa sih. Nah, kalau memang ke makanan ringan ya, saya juga rajin suka basreng ya teman-teman. Nah, kita klik di sini makanan ringan tuh apa aja sih? Di Shopee ini sudah menyodorkan, sebetulnya sudah menyodorkan ya kategori dari tadi yang saya klik ya, basreng ya, itu berdasarkan ini sudah berdasarkan rating, harga ya, penjualan itu sudah disodorkan ya. Kita sudah ditampilkan dari harga yang sangat populer, tertinggi, terlaris ya. Tapi kita harus cek apakah toko ini penjualannya seberapa sih. Kan kalau toko yang sehat setiap bulan atau setiap hari itu bisa terdeteksi penjualannya ya. Ini katakanlah di sini saya ingin ngomongin basreng ya, karena saya juga suka order basreng ya, cemilan. Nah, di sini ya cemilan di sini ya teman-teman, bahwa kalau kita lihat poinnya di toko yang namanya Ngabret ID ini ya, di sini penilaiannya itu sudah 8.000, presentasinya 88% ya. Kemudian penjualannya juga banyak sekali ya, penjualannya yang ngasih bintang 5 itu aja 61.000 ya teman-teman. Kemudian kita cek stok, kemudian kita lihat, tapi kan di sini tidak ada tampilan bulan sekarang ya, bulan Oktober ya, bulan 10 ini apakah ini toko tuh berkembang, apa ada setiap bulan ada orderan, setiap hari kita kan harus cek ya traffic. Nah, saya biasanya menggunakan bantuan dari si data printer ini ya teman-teman. Jadi ini saya cek memang kalau kita ingin riset di Shopee itu kan ada tambahan aplikasi ya, toolnya itu kan ada tambahannya, ada yang berbayar.
Nah, ini juga berbayar, cuman lumayan lah kita bisa tahu ya riset kategori. Nah, kita di sini kan pilih ya teman-teman, di sini makanan ya, karena tadi saya membahas makanan jadi biar linear ya, biar satu frekuensi ya, makanan ringan ya. Kita ngomongin basreng. Nah, ini tinggal di pencarian ya. Semoga teman-teman kelihatan. Jadi website data printer ini juga lumayan membantu kita memberikan gambaran perkembangan sebuah toko ya, kemudian data, kemudian kita nanti cek ya Google Trend-nya seperti apa ya. Kita cek apakah memang masih worth it untuk kita ikuti bisnisnya ya. Kita juga sebagai peniru ya, apakah masih worth it atau ya sudah, ini berarti cuma usaha yang sampingan aja. Nah, ini jadi kalau kita masuk ke datapinter.com ini ya, riset kategori ini tadi di sini kan saya makanan ringan ya. Di sini ditampilkan ada 8 pencarian ya yang ada di Shopee ya. Di Shopee ini menurut data pinter ini bahwa penjualan nomor 1 itu adalah nori ya. Nori itu yang kalau membuat bekal sushi ya. Kenapa ini sih? Kira-kira kenapa untuk bento ini sangat ramai ya? Karena pasti pembelinya ini ibu-ibu ya. Untuk apa ya? Pasti untuk pembuatan bekal. Nah, di sini kita bisa cek per omset ya, per Agustus ya. Kemudian ini omset 30 hari terakhir ya, sampai 55 juta dari toko ini ya. Kita nanti cek nama tokonya ya, kunjungi toko, diklik aja ya teman-teman. Nah, ini nanti otomatis, jadi data pinter ini kalian harus login dulu ya, harus login, kemudian nanti secara otomatis akan terhubung ke akun Shopee. Nah, di sini kalau kita ngomongin nori tadi ya, nah ini tokonya adalah Maya Light Electro. Ternyata penjualannya memang sudah banyak ya di sini, yang memberikan bintang 5 aja udah 7,9 ribu ya. Bahkan ratingnya dan pembalasan chat ini sudah 85%. Wujudnya gimana sih nori ini teman-teman? Jadi nori itu kan yang untuk kita buat sushi ya. Kalau ibu rumah tangga seperti saya, pasti saya akan beli banyak karena sekaligus untuk stok ya, kalau membuat bekal anak sekolah ya. Apalagi ini ada kalimat non MSG ya, nori halal non MSG. Siapa yang nggak minat ya? Kalau sudah halal dan non MSG harga murah, pasti sekali belanja banyak ya. Apalagi untuk stok di rumah ketika buat bekal ke sekolah anak. Nah, kenapa nori ini bisa menobatkan mungkin atau terdeteksi ya, mungkin isunya yang terjadi di pembeli itu dia minat membeli ya nori-nori semacam ini karena untuk bekal-bekal ya. Sekarang juga tren ya sushi ya, sekarang juga tren sushi pinggir jalan yang harga 10.000, 5.000 ya, sekarang juga banyak itu. Maka dari itu nori ini menduduki di nomor 1. Nah, karena tadi saya juga ngomongin basreng ya teman-teman, ini juga ternyata masih ada peminatnya di makanan ringan, masih di 10 besar teratas ya. Jadi poin 5 ini basreng. Nah, basreng ini ya ternyata sudah menjual ya, kita bisa cek nih sampai 2000 unit dalam 30 hari terakhir. Apa nggak luar biasa ya? Ini ternyata mengalami penurunan ya, kalau kita lihat cek ya, ini ada kenaikan ya, ini simbolnya merah, ini simbolnya hijau ya. Kemudian makroni, basreng, apakah memang isu basreng ini
sekarang ini bulan-bulan Oktober ada penurunan ya, kita cek juga bisa. Nah, ini rating ulasannya ya sampai 12.000 orang, artinya ulasan kan 12.000 orang yang mengulas ya, akun yang mengulas, bahkan yang pernah order ya di sini. Nah, kita bisa kunjungi tokonya. Jadi toko yang berdasarkan data Pinter ini kita bisa cek ya teman-teman. Mungkin agak sabar ya, memang data Pinter ini lumayan harus sabar intinya gitu. Ternyata sama ya teman-teman, ini berdasarkan data Pinter, dia menyodorkan bahwa Piang Ganis ini adalah pemenangnya ya, karena biasanya kalau saya order itu di Basreng ya, saya order Basreng itu di toko yang di toko apa namanya, sebentar saya cek ya, yang akunnya itu Basreng milenial ya kalau saya belinya. Kemudian kalau di sini ini berdasarkan dari data Pinter ini menunjukkan bahwa ini saya klik ya. Nah, di sini ini toko mana sih Basreng ya sampai penjualannya segitu banyaknya ya. Ternyata data Pinter ini memberikan data bahwa toko tadi Basreng yang penjualannya terbanyak ya itu ganis.id. Nah, begitu juga ini tadi kan kita barusan klik ya, yang ini ngabret.id. Nah, ini hampir sama ya teman-teman. Nah, ini hampir sama ya, Piang Ganis, kemudian sama ngabret. Nah, ini sama-sama dari Bandung semua ya, Bandung. Kemudian ini juga dari Bandung. Stoknya sangat banyak ya. Ini juga berani stok sampai jutaan ya, ini jutaan, ini sampai 1 juta stok. Nah, dari situ kita bisa cek ternyata tokonya si Piang Ganis berdasarkan rekomendasi data Pinter yaitu seperti apa sih. Nah, kita bisa cek ya teman-teman. Oh, ternyata tampilan tokonya ada, dia sudah menggunakan fasilitas dari toko seller, yaitu penggunaan tanda garis strip ya. Garis strip itu juga mancing penjualan ya. Ada strip 10.000 itu kan juga pancingan. Kemudian ikut event promo yang murah lebay. Nah, ini memang fokus yang untuk permicinan ya, olahan yang memang khas Bandung ya teman-teman di sini. Ternyata memang dari dia hanya memiliki 47, kemudian bergabung juga baru 4 tahun ya, katakanlah di 2019 itu kan masa-masa pandemi ya teman-teman. Nah, kalian bisa juga cek tokonya ini ya dengan harga semua. Jadi konsepnya kalau kita bukan produsen ya, kalau bukan produsen kita mau menjual produknya orang lain, kita bisa satu menjadi yang namanya agen ya, atau bisa menjadi reseller. Kemudian pilihan kedua adalah teman-teman menjadi affiliate ya. Menjadi affiliate kalian artinya mempromosikan di akun Piang Ganis ini. Kalau jadi reseller, kalian artinya nanti yang packing si pihak ini ya, toko Piang Ganis ini yang nanti akan mempacking orderan kalian. Nah, jadi ada dua pilihan itu, kalian menjadi affiliate atau kalian menjadi reseller kalau memang kalian tidak memproduksinya ya, kalian tidak memproduksinya, jadi kalian tetap ingin mendapatkan tambahan keuangan kalian. Nah, bisa menjadi dua pilihan itu ya.
Jadi memang data pinter ini ya, kita bisa cek berapa omset per harinya, kemudian total omset ya. Terus kemudian kita bandingkan ya. Setelah kita cek toko ini ternyata memiliki ya, jadi memiliki yang namanya stok yang banyak ya. Jadi kalian itu yang pertama ya, teman-teman, sebentar. Saya ketik di sini. Jadi kalian cek toko, kemudian kalian bisa cek yang namanya stok barang. Stok barangnya itu wajib ribuan ya. Kemudian kalau sudah cek toko, cek stoknya, kemudian cek harganya ya, cek harga. Jadi cek harga tadi kalian bisa gunakan fasilitas di Shopee ya, Basreng. Di sini kan kalian bisa filter ya, apakah tadi termasuk yang paling murah ya. Kalian bisa langsung gunain di sini ya. Yang paling murah di sini ya. Mungkin ada yang 99. Nah, mungkin ada yang 99 ya, siapa tahu. Itu saya asal ngetik aja. Nah, ternyata paling murah Basreng kan juga bisa kita cek ya, harga terendah. Nah, kan ada yang 99 biasanya gitu. Kemudian Basreng ada yang 500-an. Nah, itu kan kita bisa cek sortir di sini. Kemudian kalian buat list ya, teman-teman. Cek harga termurah, karena nanti kalaupun kalian membuka toko ya, kalian punya toko mau ambil supplier di toko Shopee yang namanya Pianggani ini ya, Piangganis ini, kalian nanti bisa memberikan selisih harga ya, karena mungkin pembeli kalian targetkan di wilayah Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Salatiga. Nah, nanti kan bisa selisih harga tuh ya, karena orang kan sekarang mending ongkirnya tidak terlalu membebankan, yang penting barangnya sama, kemudian harganya selisih sedikit. Nah, itu kan sekarang konsumen juga sudah berpikirnya ke arah situ, cek harga termurah ya dari stok barang. Kemudian cek data di websitenya, data printer. Sebetulnya ada banyak tool ya, teman-teman, tapi saya pakai yang ini aja ya. Nah, ini salah satu poin dulu kalau kita mau arahnya membuka toko, membuka usaha ya, yang memang yang bukan kalian produksi sendiri. Kemudian kita cek ya, kenapa data printer ini menunjukkan dua pilihan antara paket Sushi Nori ya, Nori ini dengan Basreng. Bagaimana kondisi trafficnya ya, karena apakah masih tren. Nah, kita bukanya di sini ya, Sushi Nori, kita pelajari ya. Sushi Nori, nanti kita bandingkan dengan Basreng. Trafficnya seperti apa sih? Nah, kita akan membacanya dari sini karena kita sudah menetapkan kategori
kalian sukai itu makanan ringan, kemudian disajikan bahwa 10 terbesar itu nori, kemudian basreng ya, kemudian ini nyam-nyam crispy, ada juga makaroni spiral. Nah, jadi saya ambil dua ya, di sini basreng dan nori. Kemudian dari Google Trend ini bacanya gimana? Nah, kita cek perkembangan di Google ya, karena banyak orang kan juga bertanya di Google. Jadi sushi nori ini warna biru, kemudian basreng merah ya. Ini kita masih lihat ini adalah 12 bulan, kita 30 terakhir ya, 30 hari terakhir, karena di data pinter juga menyajikan penjualan 30 hari terakhir ya. Kita samakan aja dulu ya teman-teman. Nah, perkembangan trafficnya apa? Ternyata memang masih penjualan nomor 1 itu basreng ya. Sekarang ini kita tanggal 2 ya, tanggal 2 ini sampai batas di 28 September ya. 28 September artinya apa? Ternyata masih pemenangnya adalah basreng ya. Perbandingannya hampir 75% itu Google menyatakan bahwa antusias bisnis yang masih berkembang untuk kategori makanan ringan ini masih banyak yang suka basreng ya, terutama di wilayah ini ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI, semuanya hampir basreng peminatnya. Nah, bahkan kata kunci terkait harga basreng 1 kilo ya, ini masuk kategori besar, itu artinya orang itu mengetikkan harga basreng 1 kilo itu lebih banyak di HP mereka masing-masing ya, terutama di Google ya. Pasti orang pertanyaan dibuka Google, kemudian ketik harga basreng 1 kilo. Artinya orang tersebut kan banyak yang kepo dengan harga basreng 1 kilo. Mungkin dirasa lebih murah ya. Nah, kita cek yang data di sini ya teman-teman, sehari ini ya. 7 hari juga bisa, tapi kita cek data hari ini ya. Hari ini berdasarkan jam ya, kalau hari ini itu bisa berdasarkan jam ya. Ini perbandingannya 1 hari ya, 1 Oktober ya teman-teman, 1 Oktober kita cek di sini bahwa basreng masih banyak peminatnya ya. Kemudian di hari ini ternyata trafficnya nori ini melonjak ya, melonjak naik. Tapi di sini tetap kalau kita lihat secara global, oh ternyata basreng tuh masih banyak antusias peminatnya ya. Nori sushi juga pesat, tapi kalau kita berdasarkan data hari ya di sini, teman-teman kalau mau usaha yang kategorinya di makanan ringan, kalian bisa ke basreng ya. Ini 7 hari aja trafficnya semacam ini ya. Jadi memang basreng, kalau Google Trend ya, antusias Google Trend itu membacanya dari mana sih? Kan setiap orang masing-masing punya handphone. Kalian kalau bertanya sesuatu juga ngetiknya di Google. Nah, big datanya Google ini yang menyajikan di Google Trend ya. Jadi Google Trend ini mengambil data di big data Google sejumlah seluruh Indonesia yang mencari basreng ya, pertama tadi yang terkait dengan kata kunci ya. Jadi bisa dipastikan bahwa kalau teman-teman memang menyukai makanan ya, kategori makanan ringan, sebaiknya kalian membuka toko ya, kemudian membuka toko ini basreng ya. Ya, bisa mencontoh dari Piangganis ini. Jadi kalian ikuti aja nih aktivitas Piangganis. Kemudian kalian bisa di sini ya. Ternyata memang Piangganis ini yang menjadi nomor satunya ya. Kalau biasanya kan beli saya mungkin di Raja Ngemil ya. Kadang Raja Ngemil,
Kalau rajangan itu juga terlalu harganya ada yang mahal ya daripada yang piang ganis. Jadi teman-teman bisa jadikan piang ganis ini sebagai tempat kalian berjualan, mengambil barangnya itu di sini ya, di piang ganis. Nanti bisa kalian jadi affiliate ataupun kalian bisa menjadi resellernya ya. Gimana jadi reseller ya? Chat tokonya, kepoin Instagramnya kalau ada, chat bagaimana jadi reseller. Kalau memang affiliate ya sudah daftar di Shopee affiliate, perbagus tampilan kontennya, kemudian foto-fotonya bisa bisa kalian jadikan sebuah konten. Nah, itu kan juga bisa ya. Jadi mulai bisnis itu bisa kita melalui riset semacam ini. Ya teman-teman, ini kita baru ngomong satu produk ya dari Basren. Jadi di sini kita bisa cek juga analisa tokonya yang uh, nah ini ya, kita bisa juga di sini riset toko ya. Ini kan ada yang namanya saya kembali ke dashboard dulu biar mudah ngejelasinnya. Nah, kita kan tadi riset di kategori. Nah, kita bisa riset tokonya juga bisa ya. Bentar, di riset produk. Kelemahannya ya, karena saya nggak install, kemudian saya cuma pakai yang free ya, semacam ini ya teman-teman. Jadi ada batasannya. Ya, mulai sekarang teman-teman kalau mau usaha ya, jadi kalian harus riset pasarnya dikombinasi ya. Kemudian kalau memang ini sudah bisa mumpuni ya, stok barang oke, kemudian performa tokonya juga oke ya, rapor tokonya itu baik, kalian sudah bisa pastikan itu sebagai kalian menjual barang-barang yang disediakan toko tersebut ya, bisa jadi affiliate, bisa jadi resellernya ya. Jadi tidak ada gambaran lagi ya, oh saya nggak punya ide bisnis bu, kemudian di sini kalian tidak ada hobi ya. Di materi ini kan tadi juga saya sampaikan ya, bahwa ternyata apapun itu bisa ya, kita bisa jadikan bisnis ya kalau kita sudah tahu riset pasarnya ya. Kemarin juga disampaikan bahwa bisnis itu atau ide ya, sebentar, peluang itu kan muncul karena dari diri sendiri ya. Peluang itu muncul dari diri sendiri, kemudian karena lingkungan ya, yang tadi saya berikan contoh, circle kalian, kemudian ada yang namanya pelanggan ya. Kalau memang kalian sudah memulai atau melihat dari suatu wilayah tertentu ya, mungkin ada pelanggan tetap yang beli produk-produk di situ, pendatang ya, itu juga bisa kalian jadikan pelanggan pasar ya. Kita tadi tren, kita cek ternyata kalau memang di kategori muslim itu juga bisa ya, kalian pilihlah yang disajikan di Shopee di kategori kalian fokus di mana ya. Kalau memang fokus di kategori fashion ya dalami dulu, kalian cari supplier yang benar-benar masuk kriteria, cek stok barangnya oke, performa tokonya oke, kemudian di fast respon ya, kalau mau jadi reseller bagaimana itu pasti ada disediakan setiap masing-masing toko. Nah, jadi tidak ada alasan kenapa kalian tidak mengambil sebuah peluang ya teman-teman, tapi dengan segala resiko yang juga saya sampaikan di materi ini ya, nyambung bahwa nanti kalian akan kehilangan waktu kalian ya. Kalian harus bekerja keras karena yang namanya
kita memulai bisnis ya pasti kalian harus tertatih-tatih dulu ya. Kalau kita mau jalan aja kita juga harus melewati fase merangkak, kemudian merambat, baru bisa melangkah. Begitu juga kalau kita mau berbisnis, punya usaha kecil-kecilan saja ya, mungkin mau buka, kayak kemarin saya sudah contohkan buka bakar-bakaran ya, mungkin bakso bakar, sosis bakar. Nah itu juga kalian harus memperhatikan letaknya kalau itu secara manual ya, secara tradisional. Kalau sekarang mau arahnya pakai kurir, artinya di situ kalian juga harus memperhatikan ya teman-teman, memperhatikan siapa sih yang akan membeli produk kalian, kemudian kalian sudah suppliernya mana, komitmen, karena di situ harus ada komitmen ya. Kemudian kalian harus yang namanya foto produk, rajin membuat konten. Nah itulah prosesnya yang membuat kalian harus tertatih-tatih, harus merangkak dulu, harus merambat dulu, tuh di situ prosesnya yang harus kalian hadapi. Nah begitu ya teman-teman untuk pertemuan hari ini ya. Jadi pertemuan hari ini prakteknya dari kita belajar yang namanya menangkap peluang dari ide bisnis ya. Untuk kuis tidak ada dulu karena memang praktek ya. Saya fokuskan untuk tutorial praktek. Kemudian saya kenalkan tools tadi ya dari websitenya Data Pinter, itu yang mungkin paling mudah ya. Jadi nanti kalian di sini buat akun dulu ya, buat akun, login seperti biasa, email. Nah nanti kalian bisa riset kategori Shopee. Ini yang fiturnya free. Sebetulnya ada beberapa tools lainnya ya, tapi saya lebih prefer ke ini ya karena ini yang mudah. Kalau yang lainnya kemarin-kemarin saya cek itu loginnya ada yang susah, kemudian baru cek satu toko itu sudah harus berbayar lagi. Nah itu kan jadi agak kurang leluasa untuk fasilitas yang free ya, kalau kita mau menikmati yang gratis atau yang tidak berbayar. Begitu untuk pertemuan hari ini, semangat ya teman-teman. Jadi kita riset pasar tuh hampir seperti ini. Juga nanti kalian sudah menemui kategorinya apa ya, kategorinya apa di Shopee yang ingin kalian jual ya, kategorinya apa, kemudian nanti kalian cek perkembangan di Google Trend-nya, karena itu memastikan kalian masih ada peminatnya atau enggak ya, secara permintaan di Google ya, karena sekarang ini hampir semua orang bertanya juga ke Google, jadi big data pertanyaan itu adanya di Google. Jadi Google Trend ini nggak bisa untuk kita tidak pakai ya teman-teman, untuk kita lihat perkembangan berdasarkan zonasi waktunya, kemudian lokasi juga kita bisa cek. Saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.